Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara zikir yang sampai kepada Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikir itu bukan sampai banyak, melainkan sampai keluh. Siapa yang mengenal Allah dengan sebenar-benar pengenalan, keluh lidahnya. Mulut kita berucap la ilaha illallah. Soal dari mana munculnya perkataan ini? Jawab, dari hati. Soal la ilaha illallah yang dari hati ini dari mana asalnya? Jawab, dari isir hati. Soal yang dari isir hati ini dari mana asalnya? Jawab, tentulah dari dalam sir. Soal yang di dalam sir itu siapa? Jawab, rahasia Allah. Jadi kalau kita mau cermati soal siapa yang sebenarnya berzikir itu, jawabannya adalah syariatnya terlihat kita yang berzikir. Hakikatnya kita mensikirkan yang punya nama. Makrifatnya yang punya zikir itulah yang berzikir. Kalau belum tahu bahwa yang di dalam sir ini berzikir, bagaimana kita akan karam dalam zikir? Paling-paling kita hanya dapat karam dalam sebuah zikir saja. Kalau kita dapat yang di dalam sir itu yang berzikir, tentu berjalanlah kita dengan yang di dalam sir itu kepada Allah. Inilah amal yang sampai ke Tuhan. Jadi tidak akan mudah untuk karam di dalam sir kalau kita tidak mendapati yang di dalam sir itu yang berzikir. Ta'rif zikir pengenalan dalam. Ta'rif zikir pengenalan jalan amal sehingga tetap pada tujuan. Kalau kita hendak berzikir, perlu dulu tentang ta'rif zikir atau tujuan zikir. Yang dikatakan tarikat itu jalan. Soal jalan menuju kemana? Jawab, tentulah menuju kepada yang dimaksud. Yang dimaksud itulah tujuan zikir, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau mulut berzikir menyebut la ilaha illallah, yang di dalam sir itulah yang kekal kepada Allah. Karena munajatnya orang yang berzikir, tidak ada yang kumaksud hanya Engkau ya Allah. Kalau sudah Allah yang kita maksud, untuk apa terpengaruh dengan yang terpandang-pandang dalam zikir? Kalau terpengaruh dengan yang terpandang-pandang ketika berzikir, berarti kita sudah menyimpang dari maksud semula, karena mestinya munajat kita hanya pada Allah. Allah itu sudah pasti laisa kamitslihi syai'un. Apapun yang terpandang-pandang itu bukan laisa kamitslihi syai'un. Biar surga sekalipun yang dipandangkan, itu tetap bukan yang laisa kamitslihi syai'un. Orang yang tidak bermaksud kepada selain Allah tidak akan terpengaruh dengan itu. Jadi dalam beramal ibadah apa saja, ta'rif tujuan itulah yang kita pegang, bukan zikirnya yang kita pegang. Ta'rifnya itu yang kita pegang. Kalau sudah pada Allah saja ta'rif zikir, mestinya tidak mungkin ada orang yang berzikir sampai histeris, mabuk, atau bahkan pingsan karena Allah tidak bersifat jalim. Jangan sampai kita banyak berzikir lalu malah timbul kelainan jiwa. Munajat itulah niat ikhlas orang yang berzikir, tidak ada maksud kepada selain Allah. Kalau tidak paham tentang munajat dan ta'rif zikir, bisa-bisa dimabukkan oleh zikir, asik kepada yang bukan dimaksud semula. Kalau hal yang bukan Allah sudah masuk ke badan, inilah yang jadi penyakit. Musyahadah. Zikir itu untuk mendapatkan musyahadah. Musyahadah untuk mendapat fana.
Fana fillah itu untuk mendapatkan baqa' billah. Kalau sudah baqa' billah, mana ada fana lagi, karena fana itu awal baqa'. Kalau sudah dapat baqa', mana ada fana lagi. Kalau sudah dapat fana, mana ada musahadah lagi. Kalau sudah dapat musahadah, mana ada zikir lagi. Inilah yang disampaikan di awal penjelasan, bahwa zikir itu bukan sampai banyak, melainkan sampai hulu. Sebetulnya jalan yang sampai kepada Allah itu ada 4, yaitu: yang pertama, syariat kenyataan yang diadakan Allah berlaku pada anggota jahil, yaitu berupa perintah amar dan larangan nahi. Yang kedua, tarikat jalan yang menyempurnakan syariat berlaku pada hati. Contoh praktiknya, mulut berkata merah, hati harus yakin bahwa barang yang disebut itu sebenar-benar merah. Inilah disebut penyempurnaan syariat. Yang ketiga, hakikat. Keyakinan kita kepada yang wajib dipercaya hanya satu, yaitu Allah, berlaku pada sir hati, nyawa. Yang keempat, makrifat, pengenalan yang sempurna tentang Allah. Soal, bagaimana pengenalan yang sempurna pada Allah itu? Jawab, yaitu semua yang terpandang, terfikir, terasa, tersentuh, tercium, dan lain-lain itu bukan Allah. Karena orang yang sempurna mengenal Allah itu, keyakinannya tetap bahwa Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Syariatnya kita berzikir, makrifatnya rahasia Allah itulah yang berzikir, atau yang di dalam sir itulah yang berzikir. Tetapi ingatlah, perkataan ini bukan hendak menjadi kita adalah Allah atau setara dengan Allah, melainkan kita meyakinkan zat Allah itulah diri Allah. Kesimpulan kata zat Allah itulah yang memuji Tuhannya. Kalau kita sudah dapat jalan pengetahuan ini, dapatlah kita jalan musyahadah, muraqabah, dan jalan ahlul kasaf. Jalan musyahadah itu hanya kita mengetahui, amalannya bukan pakai baca-baca lagi, karena amalan batin itu pakai pandangan mata hati, suhud mata hati. Jalan muraqabah itu adalah pandangan mata hati, tidak lepas dari ta'rif. Seperti kucing yang mengintai tikus, fokus tidak berpaling dari target. Jalan ahlul kasaf ini tidak cukup dengan paham saja, melainkan harus dengan bimbingan khusus, seperti kita membimbing bayi sampai dia balik. Contoh praktek ahlul kasaf sebagai berikut. Kita melihat tulisan sebenarnya yang kita lihat kertas putih, tetapi yang tampak tulisannya. Justru karena melihat kertas putih itulah kita bisa melihat tulisan. Coba andai kertas putih itu terbuka, masuklah ke kertas putih itu, akan tampak semua tulisan. Ini baru muqaddimah soal kasaf. Tipis praktik zikir yang mengesahkan Allah sampai ke Di awal penyampaian tadi disebut zikir itu bukan sampai banyak, melainkan sampai gelu. Soal, bagaimana cara praktiknya? Jawab, katakanlah kita hendak berzikir dengan puji subhanallah sebanyak 5.000 kali. Belum sampai 2.000 kali mulut lidah sudah letih, lama-lama zikir pindah ke dalam hati. Belum sampai 3.000 kali hati pun letih, zikir pindah ke sir hati. Belum sampai 4.000 kali sir hati terhenti sendiri, lalu yang di dalam sir yang berzikir itulah yang dinamakan gelu. Itulah zikir perjalanan sendiri.
Kalau zikir sudah berjalan sendiri, tidak bisa dihitung lagi. Tak terhingga jumlah pujiannya, kita berzikir pakai tasbih sampai pecah, tetap kalah jumlah hitungannya dengan zikir kaum arif billah. Tapi tidak akan bisa zikir berbunyi sendiri kalau kita tidak tahu memasang rukun kolbi, diam tafakur hakikat yang berlaku dalam segala bentuk ibadah dalam Islam. Berzikir-zikir tanpa diam, tanpa ta'arif, yang benar itulah yang membuat ahli zikir jadi penyimpan pola pikir dan tingkah lakunya. Ucapkanlah kalimah-kalimah zikir atau wirid itu tanpa terputus. Ucapkan secara bersambung dalam satu tarikan napas. Begitu napas habis, ulangi lagi, ucapkan secara bersambung seperti sebelumnya. Contoh zikir yang benar mengesahkan Allah. Meski jumlah bacaannya banyak, Allahnya tetap satu. Allah, Allah, Allah. Contoh zikir yang lalai mengesahkan Allah, jumlah bacaannya banyak, karena terputus-putus jumlah Allahnya juga ikut banyak. Allah, Allah, Allah. Bisa jadi karena banyak yang membaca seperti cara terakhir itulah banyak orang yang setelah banyak berzikir malah jadi tidak waras atau malah pingsan, bahkan sampai kesurupan. Zikir itu ibadah mustahil, ibadah itu merusak zahir batin kalau teori dan praktiknya sesuai dengan Quran dan Sunnah. Itu sebabnya zikir itu bukan sampai banyak, melainkan sampai keluh. Kalau banyak-banyak, banyak juga yang mau masuk ke badan kita lalu mengaku Tuhan. Inilah siasat iblis setan agar manusia-manusia soleh ahli zikir tidak lurus sampai ke Allah, melainkan kepada yang terpandang-pandang, terasa-rasa, terpikir-pikir, terbayang-bayang, dan lain-lain. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya atas kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.